Yo, halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sebelumnya aku minta maaf banget karena 2 hari ini aku absen. Ini karena ibuku lagi dirawat di rumah sakit, jadi harus bolak-balik rumah sakit. Oke, anyway ini karena keadaan memungkinkan, jadi aku akan bikin konten dan nanti aku masih sedang mengusahakan kalau bisa digeser-geser atau gimana kita bisa live reaction. Tapi kalau ternyata tidak bisa, harap dimaklumi ya. Nanti aku akan usahakan lagi. Oke, nanti aku kabari. Nah, pertama-tama kita bahas update, baru kita bahas preview pertandingan. Tapi seperti biasa. Kok seperti itu? Sebelum itu seperti biasa. Nih, lihat nih. Nying. Jangan lupa subscribe channel Ngomla. Di sana banyak banget. Ngomla itu ngomongin bola. Jadi seperti Ngomin, tapi kita bahas sepak bola secara lebih umum dengan format yang nggak kayak gini, nggak pakai facecam gini, pakai suara cewek dengan klip-klip potongan, ada foto-foto ya kayak Winning Eleven Story gitu, apa Starting 11 Story gitu. Pokoknya lihat aja, nanti aku kasih linknya di komen paling atas. Oke, kita langsung saja nih karena kita perlu catch up dengan berita-berita yang sudah agak kelewatan. Yang pertama soal Buchanan, kayaknya Buchanan apa Buchanan, aku nggak tahu gimana bacanya. Yang jelas Inter kabarnya sudah menyetujui penawaran terhadap Buchanan. Maksudnya dengan orangnya sudah disetujui, kita ngasih gaji berapa, itu kabarnya itu kontrak 4 tahun. Cuma yang belum itu dengan klub Brugge-nya. Dari klub meminta 20 juta, sedangkan Inter menawarkan 15 juta tambah add-ons. Nah, kabarnya yang bikin ragu dari pihak Inter adalah bisa nggak ngejual Dumfries. Itu yang bikin Inter belum langsung oke, sign, belum. Aku sih kalau ngelihat sekilas Buchanan ini ingat Perisic. Dia punya dribble yang oke, dia punya kecepatan yang lebih bagus dari Perisic. Yang lebih itu cuma kecepatannya ya, tapi dari segi crossing segala macam, tembakan segala macam itu ya jelas bagusan Perisic. Dan bagusnya Buchanan ini juga bisa main di kiri. Tapi aku nggak tahu apakah dia bisa main sebagai striker atau nggak. Yang jelas kita tidak bisa menilai wah ini kayaknya bagus karena sekarang mainnya kan di klub Brugge. Kita belum pernah ngelihat dia main dengan apa ya, atmosfer yang taktikalnya sangat heboh, sangat tinggi. Bisa nggak dia, karena Belanova juga main di Cagliari juga dulu bagus kan. Kemudian siapa lagi ya, taulah pokoknya contoh-contoh pemain yang hebat di Liga Semenjana, begitu naik ke Liga top langsung melempem. Tapi sebaliknya ada juga pemain yang hebat di Liga Antah Berantah, datang ke liga yang top ternyata tetap bagus. Contohnya si Kvaratskhelia, kemudian siapa lagi, Mudryk kayaknya lumayan bagus, kemudian Enzo Fernandez juga oke banget. Itulah, kita nggak bisa. Tapi satu ini yang bisa jadi acuan adalah ketika dia main di Kanada di World Cup, dia tampil bagus. Jadi ini bisa jadi semacam apa ya, patokan lah sedikit-sedikit gitu. Itu Buchanan. Nah, yang kedua adalah soal Retegui. Ini masalah tinggal di Inter aja. Retegui dia sudah semangat, dia sudah oke, saya mau ke Inter. Sekarang tinggal Internya bagaimana. Nah, ini sangat tergantung dari bagaimana Inter musim depan. Apakah bisa main di Liga Champion atau enggak, karena harganya 20 juta, bahkan kemungkinan bisa lebih sampai 30 juta. Nah, ini Inter agak kesulitan. Gila. Aduh, 20 juta aja kesulitan, Pak. Menyebalkan sekali. Udah ada yang, kalau kawan-kawan lihat, ada yang wah Inter disalip sama klub Semenjana, sama Eintracht Frankfurt. Menurutku belum ada, sepanjang yang aku baca belum ada berita yang memastikan bahwa Retegui itu akan ke Frankfurt. Nggak ada. Bahkan di mana-mana itu beritanya kemungkinan besar itu Inter, karena Retegui dan bapaknya itu sudah setuju main di Inter, tinggal masalah negosiasi antar klub aja gitu loh. Nah, kemudian masalah penjualan pemain nih. Inter kabarnya sudah memasang harga untuk Onana yang artinya ya udah, kalau ada yang bisa bayar ya bakal dijual. Dan itu pertama Pedula bilang itu 60 juta, tapi kemudian Tuttosport bilang itu 50 juta aja. Aku nggak tahu mana yang benar. Yang jelas kalau 50 juta ini rugi banget.
Bayangkan Kepa, tahu kan Kepa kipernya Chelsea, itu aja dibeli 80 juta. Sekarang sekelas Onana kok, aduh Intermart ini, aduh rugi. Kalau menurutku sekelas Onana ini minimal 70 juta. Walaupun seperti yang aku bilang kan, walaupun kita dapatnya gratis, walaupun kalau kita jual itu sudah pasti untung, tapi potensi keuntungannya itu sayang gitu loh. Kalau menurut kalian gimana? Aku sih sekarang tergantung Onana. Dia pinginnya bertahan atau enggak? Karena kayak Bastoni kan dia ingin bertahan. Kalau dia ingin bertahan ya udah jangan dijual. Tapi kalau memang dia ingin ya udah deh, pingin cari gaji lebih gede, ya udah baru dijual. Tapi jangan dengan harga yang main-main. Itu sih menurutku. Nah, kemudian ini hot gossip. Aku bilang Suning mau tidak mau harus ngejual Inter kalau tidak pingin rugi. Jadi ada yang bilang, wah Suning cuan. Enggak, Suning itu pilihannya antara rugi banyak atau rugi sedikit aja. Karena dia minjam 275 juta. Kalau itu saat jatuh tempo itu akan jadi 350. Dan Suning akan kehilangan Inter dengan hanya 350 juta. Habis itu Oakley akan ngejual ya berapapun, siapa yang menawar paling tinggi ya itu yang dapat. Harga Inter itu sekitar 100 juta. Bukan 100. Bukan 1 miliar ya betul. Sekitar 1 miliar euro. Nah, kalau misalnya dijual, jadi kan kalau misalnya dia didapetin oleh si Oakley kan dapatnya dengan cuma 275 juta kan. Kan bunganya nggak kita hitung. Jadi berapapun mereka jual, mereka tetap untung entah 500 juta, 600 juta ya. Tinggal sekarang siapa yang nawar paling tinggi aja. Makanya aku bilang kan goblok Suning kalau nggak ngejual si Inter. Tapi ternyata Suning masih benar-benar berusaha. Mungkin ini karena apa ya? Karena nggak mau rugi atau karena saking cintanya sama Inter, mereka malah mencoba mencari pinjaman lagi supaya nggak harus ngejual Inter. Kalau mereka bisa dapat pinjaman sih ini nggak apa ya? Bukan langkah yang bagus untuk Inter, buat Suning ya nggak tahu. Tapi buat Inter karena artinya kita akan punya pemilik baru, punya pemilik yang lama yang udah duitnya udah sedikit sekali, plus hutangnya jadi nambah lagi. Nggak tahu deh. Nah, sekarang gosip yang tidak sedapnya adalah Digital Beats. Pertandingan lawan Lazio nanti akan, yang aku baca itu nama Digital Beats tidak akan terpampang lagi di jersey Inter. Nah, kalau kawan-kawan ingat, aku dulu heran kenapa sih ini kan sudah one prestasi tapi kok tetap namanya ada di jersey Inter. Waktu itu aku menduga-duga mungkin karena ini untuk memudahkan langkah Inter kalau membawa masalah ini ke pengadilan. Itu tebakanku. Ternyata ada gosip paling baru. Digital Beats dengan Inter kan sudah punya perjanjian kasih duit segini, itu kan uang itu masuk ke cash balance-nya Inter kan, ke kasnya Inter kan. Nah, ada gosip bahwa yang terjadi itu adalah sebenarnya Digital Beats memberikan duit, tapi duit itu dikasih ke Sang. Itu perjanjian di bawah tangan. Nah, kalau terjadi seperti ini ya Inter yang dirugikan karena Inter ini kayak PT, dia adalah sebuah entitas terpisah. Apa yang menjadi milik Inter itu belum tentu menjadi milik pribadi Sang, kayak gitu loh. Jadi kalau duitnya itu masuk ke kantong pribadi Sang, ini kalau ya ingat ya, kalau duitnya itu masuk ke kantong pribadi Sang, sementara Inter yang harus memasang label Digital Beat itu itu berarti Inter dirugikan sebenarnya. Dan kalau ini benar, waduh, aku akan setiap bikin konten aku akan kasih tagar ini Suning out itu. Tapi ini ingat ini baru gosip ya, aku belum tahu apakah ini benar. Nanti aku akan coba cari tahu lebih ini lagi ya. Nah, kemudian soal perseteruan Allegri dengan direktur Inter. Kalau kawan-kawan pasti udah tahu karena ini beritanya udah dari 2 hari yang lalu. Intinya Allegri katanya marah, dia bilang, "Wah, kamu akan finish di tempat ke-6," dia bilang gitu si Allegri. Ini yang ngelaporin bukan main-main tapi Gazzetta. Tapi si ini membantah. Nih, Juventus coach Max Allegri denies dressing room meltdown versus Inter Milan.
Kalau saat Juventus kalah, wah semua ini aneh-aneh imajinasinya katanya Allegri. Tapi ini kayaknya cuma ini aja sih. Kayaknya beneran. Maksudnya Allegri itu cuma sekedar sekedar apa ya? Sekedar membela diri aja. Ibaratnya mana ada maling aku kan gitu. Karena kabarnya sehari setelah kejadian itu sampai direktur jajaran manajemen Juve menelpon Marotta untuk mencairkan suasana supaya nggak musuhan kayak gitu. Kalau aku sih yakin kayaknya beneran ini kejadian karena sebelumnya ada kejadian juga bahkan ini terekam kamera dia ketika kalah lawan Napoli dia secara sarkas menyelamati si ini pelatihnya Napoli siapa sih? Spalletti, wah selamat sekarang kamu dapat Scudetto pertama setelah 30 tahun dia bilang gitu. Ini dengan nada sarkas loh bukan benar-benar ngasih selamat gitu. Jadi ya memang kayaknya orangnya memang nggak beres juga Juventus gitu. Fansnya aneh, pemainnya Brekele, ininya juga ayan-ayanan ini pelatihnya. Aduh. Oke, sekarang kita bahas soal pertandingan lawan Lazio. Ini bisa jadi pertandingan hidup mati Inter Milan. Kenapa? Karena kalau kawan-kawan lihat di posisi klasemen, Atalanta menang. Berarti Atalanta itu ada di atas Inter dengan nilai 55. Inter 54. Kalau sampai Inter kalah berarti kita stay di peringkat ke-7. Waduh. Berat, Pak. Sedangkan di sisi lain pertandingan Milan lawan Roma itu hasilnya sangat ideal untuk Inter. Kenapa? Karena kalau salah satu pihak kalah, itu kita yang rugi. Misalnya Milan yang menang, ya udah mereka nilainya di atas Inter walaupun Inter menang. Kalau Roma yang menang, Roma nilainya di atas Inter. Tapi karena seri sama-sama dapat nilai 1, kalau Inter menang maka Inter akan memiliki poin yang sama yaitu 57. Tapi kalau kawan-kawan lihat di sini ininya, selisih golnya mereka cuma punya 14 sedangkan Inter sudah 17. Jadi Inter akan langsung naik ke peringkat ke-4. Ngomong-ngomong pertandingan Roma lawan Milan ini drama banget. Pertandingan sebenarnya nggak terlalu menarik. Tapi gila guys, lihat. Mana itu Inter ini. Jeng. Roma ngegol Tammy Abraham menit 94. Wah, Roma udah menang. Todo Salemaker ngegol menit 97. Drama banget. Aduh. Sudah aku agak sedih sih karena Mourinho udah mau menang tapi ya di sisi lain seperti yang aku bilang hasil ini sangat menguntungkan Inter Milan karena poinnya kan. Nah, pertandingan lawan Lazio ini di satu sisi kalau kawan-kawan mungkin ada yang belum tahu ya. Kalau Lazio gagal menang lawan Inter, maka Napoli akan jadi juara di pekan ini. Dengan catatan mereka juga menang lawan Salernitana. Bener kan lawan Salernitana ya? Iya betul lawan Salernitana. Itu. Nah, sedangkan Inter lawan Lazio di pertemuan pertama, kamu pasti ingat kita kalah 3-1. Tapi di 2 pertemuan terakhir di kandang Inter kita tidak pernah kalah lawan Lazio. Nah, ini yang yang bisa membesarkan hati para pemain. Kalau dari perakiraan pemain, Onana, Darmian tentu saja Skriniar masih cedera. Darmian, Acerbi, Bastoni. Kemudian di depan itu Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan. Di depannya kemudian ada Lukaku dan Martinez. Kabarnya Inzaghi akan start Lukaku. Nah, di kiri Di Marco, di kanan Dumfries. Yang jadi genting adalah ada kabar bahwa Inzaghi menyiapkan kartu as Inter yaitu Lord Gagliardini untuk menghentikan Milinkovic-Savic. Di pertemuan pertama ini gagal total. Kalau sekarang sampai dilakukan lagi sih agak aneh ya. Apalagi ini adalah akhir dari bulan neraka kita. Karena yang aku lihat semifinal Liga Champions itu masih tanggal 11 atau tanggal 10. Mestinya kita bisa habis-habisan dengan
squad terkuat dengan apa ya? Ibaratnya nggak perlu nyimpen tenaga gitu loh. Cuma ya paling masih ada sisa kelelahan pertandingan sebelumnya. Itu aja sih yang jadi ini. Tapi aku melihat intensitas pertandingan lawan Juventus waktu itu juga tidak terlalu keras. Mestinya nggak ada yang terlalu kelelahan. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Karena dari head to head kita kalah, kemudian kita kalah 3-1, menang 2-1, kemudian kalah lagi tahun lalu 3-1, kemudian menang juga 3-1, dan 2020 kita seri. Jadi dari head to head itu 5 pertandingan terakhir kita seimbang. Statistik pertandingan yang menarik, Inter selalu menang pada 3 laga kandang terakhir melawan Lazio di ajang Serie A. Aku tadi bilang 2 ya, ternyata 3. Saat mengalahkan Empoli 3-0, Inter mencatat kemenangan pertama di Serie A setelah 5 laga beruntun hanya mendapat 1 poin. 5 laga beruntun itu 4 kali kalah, 1 kali seri. Jadi ini momentum yang kalau kita kehilangan lagi, aduh susah banget bangkit. Tapi di sisi lain Lazio hanya kebobolan 2 gol dari 5 laga terakhir di semua ajang. Kalau kawan-kawan mungkin nggak sadar, nih pertahanan Lazio adalah yang terbaik di Serie A bersama dengan Napoli, sama-sama baru kebobolan 21 gol. Juventus yang mainnya bertahan melulu aja kebobolan 26 gol. Jadi ini sangat sulit. Apalagi dengan yang aku tunjukkan barusan, statistik mereka cuma kebobolan 2 gol dalam 5 pertandingan terakhir. Waduh. Di sisi lain juga Lazio punya rekor tandang cukup bagus. 6 laga tandang terakhir tidak pernah kalah. Dan 4 kali menang. Berarti 2 kali seri, 4 kali menang. Dan seperti yang aku bilang tadi, Lazio bersama Napoli adalah pemilik pertahanan terbaik di Serie A. Bagusnya, striker kita mulai mendapatkan sentuhannya, performanya mulai membaik. Jadi semoga ini bisa membongkar pertahanan Lazio. Gila, Acerbi dibawa ke Inter Milan, Acerbi main bagus, ternyata pertahanan mereka malah semakin bagus. Ini gara-gara itu mantan pemain Milan itu juga bagus sekali mainnya, siapa sih yang pernah jadi kapten Milan itu loh. Kok aku lupa. Pokoknya tau lah center back-nya Milan yang sekarang main di Lazio itu. Aduh, semoga kita bisa menang, karena menang ini harga mati sih. Kalau seri ya kurang bagus, tapi harus menang. Harus menang. Kalau di sini prediksinya itu skornya itu Inter 1, Lazio 0. Kalau aku nggak berani bikin prediksi seperti biasa. Oke, itu dulu guys untuk konten kali ini. Seperti biasa jangan lupa ini subscribe channel Ngomla. Linknya aku kasih di kolom komen. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga nanti sore kita bisa nonton bareng ya, tapi nanti aku kabari. Oke? Ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan